Kita dapat menyimpulkan bahwasanya peristiwa Isra dan juga Mi'raj dua kejadian. Isra satu kejadian dan juga Mi'raj satu kejadian. Kronologi perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj yang ianya adalah merupakan satu jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ianya adalah memiliki muqaddimah. Ulama mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan juga Mi'raj adalah sebagai respon kepada seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada doanya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya itu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk praktikal, dalam bentuk jemputan. Ianya menggambarkan tentang kekuatan doa. Penonton dirahmati oleh Allah, doa ini memiliki kekuatan yang tidak ada pada kekuatan sesiapapun juga, dan ianya adalah merupakan rahasia halus tersembunyi antara seorang hamba dengan Allah. Satu hari Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah turunkan hujan. Kemudian Nabi Musa berdoa, hujan tak turun. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa hujan tak turun?" Allah menjawab, "Wahai Musa, di tengah-tengah orang yang bersama dengan kamu ada orang yang berdosa kepada aku, dan dia tidak bertaubat. Selagi dia ada, maka doa tidak dikabulkan, yakni hujan tak akan diturunkan." Maka Nabi Musa panggil kepada kaumnya, "Siapa di antara kamu yang berdosa, maka jangan hadir di tempat kami," kata Nabi Musa. Disuruh keluar karena dia menjadi penghalang turunnya hujan. Maka tak seorang pun yang keluar, tak ada seorang pun yang angkat tangan. Nabi Musa merasa hairan. Maka dia berdoa sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyangka karena tidak ada orang yang berdosa, karena dipanggil tak ada yang keluar. Kali kedua Nabi Musa berdoa, hujan turun. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, kali pertama aku berdoa minta turun hujan, hujan tak turun. Diberitahukan kalau ada orang berdosa. Aku tanya kepada mereka siapa, tak ada yang keluar pun seorang pun yang mengangkat tangan. Aku berdoa sekali lagi, engkau turunkan hujan." Kata Allah, "Wahai Musa, hamba yang berdosa tadi itu telah berdoa kepada aku, bertaubat kepada aku, insaf dan mohon ampun kepada aku terima doanya, dan itu adalah rahasia antara aku dengan hambaku." Bermakna doa memiliki kekuatan yang luar biasa, yang halus dan juga tersembunyi. Bila mana seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah merupakan tali yang menghubungkan seseorang dengan Allah. "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Bila mana hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat. Aku kabulkan orang yang berdoa ketika berdoa. Subhanallah, ayat ini memiliki makna yang dalam. Datang seorang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, adakah Tuhan ini jauh sehingga aku panggil dengan kuat-kuat, atau Tuhan ini dekat sehingga aku boleh berbisik-bisik?" Turun firman Allah, "Bila mana ada orang bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni." Bila mana hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah Muhammad, tentang aku, maka aku dekat. Tidak dikatakan, bila mana hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah Muhammad, katakan kepadanya aku dekat. Bukan macam itu. Bila mana hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Yakni sampai Allah tidak mengatakan kepada Nabi, engkau bagi tahu kepada dia. Yang ditanya Nabi, yang dijawab Allah, yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala, aku dekat. Ianya adalah menggambarkan satu dekat yang luar biasa antara seorang hamba dengan Allah melalui pintu doa.
Yang kedua, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa. Orang akan dapat kabul kalau berdoa. Bermakna kena doa dulu, baru datang kabul. Ini Allah janjikan kabul dulu. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan. Didahulukan oleh Allah, aku kabulkan dulu. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa orang yang berdoa. Aku kabulkan doa orang yang berdoa. Da'watad da'i idza da'an, kalau ia berdoa. Didahulukannya kabul sebelum doa adalah sebagai satu rahmat Allah, janji Allah, doa pasti dikabulkan. Oleh sebab yang demikian adalah orang yang tidak sopan kepada Allah. Bila mana ia berdoa, doa aku tak dikabulkan. Adakah dia mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kau berdoa kepada aku kabulkan permintaan kamu. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepada aku ketika ia berdoa kepada aku. Allah bercakap begituan, Allah berfirman begitu demikian. Adakah manusia masih meragui kalau doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan sikap demikian yang baik bagi seorang muslim dan mukmin menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan berburuk sangka kalau doanya tak dikabulkan. Ya, kita perlu memenuhi syarat-syarat dalam doa, perlu kita bersuci, perlu kita sopan, perlu kita menundukkan, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap kiblat, merayu kepada Allah, menangis kepada Allah, mulakan dengan memuji kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, mengulang-ulang dalam doa kita, mencari waktu yang paling baik untuk kita memohon kepada Allah. Itu bahagian daripada adab-adab yang perlu untuk kita penuhi. Makanan yang halal pun juga perlu untuk kita pastikan saat kita berdoa. Namun saat kita berdoa, jangan sekali-kali kita mengatakan doa kita tidak dikabulkan, atau kita punya cita rasa dengan doa ini macam tak kunjung tiba lah, agaknya tergesa-gesa seseorang. Itu kata baginda Rasulullah ketika mendengar seorang berdoa kepada Allah lalu mengatakan tidak dikabulkan. Kata baginda Rasulullah, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa dengan menuduh kepada Allah kalau doanya tidak dikabulkan.